Bab 848, Kekuasaan Ilahi 10 Arah. Hari ini pertarunganmu sudah cukup untuk membuat namamu dikenang selama 100 tahun. Bisa menyaksikan pertarungan ini bersama para pahlawan dunia di Kota Bulan Merah, ini adalah keberuntungan dalam hidup. Ya, sekarang aku percaya dengan kata-kata penguasa kota Jiang. Kalau orang ini tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi yang nomor satu di dunia suatu saat nanti. Menjadi nomor satu dunia memang kata yang terlalu luas, tapi setidaknya dia layak jadi yang nomor satu di antara para bintang yang sedang naik daun. Berbagai komentar terdengar, pujian, kekaguman, iri, cemburu, dan bahkan sedikit dengki. Semua punya perasaan berbeda, tapi satu hal pasti, setelah pertarungan ini, nama Yun Xiao bakal terkenal kemana-mana. Saat itu, Ruan Zimao paling patah semangat, begitu juga Cheng Hao Miao dan Beiming Lai Feng yang selama ini dikenal tak terkalahkan di kalangan muda. Semua kejayaan kini tertuju pada pria yang seperti dewa itu. Ini kekuatan terkuatmu. Di pertarungan kota Song Yue, aku tak melihatmu sekuat ini, bahkan saat berjuang antara hidup dan mati. Sepertinya ini kemampuan yang baru kamu pelajari. Pertumbuhanmu sungguh mengejutkan. Wajah Ruo Xiang suram, tanpa menyembunyikan rasa takutnya pada Yun Xiao. Hari ini aku harus membunuhmu saat kamu belum sempurna. Kalau tidak, kamu akan terlalu menakutkan. Kemampuan dan kecepatan Yun Xiao membuat Yun Xiang, yang merasa paling berpotensi mewarisi kekuatan leluhur, merasa tertekan. Dia menggenggam halbertnya, lalu cepat membentuk jentikan mantra dengan kedua tangan. Tiba-tiba, dia membuka mulut dan mengeluarkan jeritan lembut, gelombang suara menyebar, mengguncang seluruh ruang. Gelombang suara aneh itu terdengar ke segala arah, membuat semua yang mendengar merasa ngeri. Tidak baik, bagaimana kita bisa menahan kekuatan gelombang suara ini? Jiang Bili terkejut. Gelombang suara itu ada di mana-mana. Banyak pendekar berubah menjadi demon ketika mendengarnya, kesadaran mereka mulai hilang. Ini Bian. Para petinggi kota Bulan Merah bingung, tak tahu harus bagaimana. Mereka sudah susah melawan Ki Kaisar, apalagi para pendekar di bawah tingkat tertinggi, yang praktis tak berdaya. Tiba-tiba, Ning Keiwei terbang ke udara. Tongkat muncul di tangannya, sinar lembut menyebar. Itu adalah lagu untuk menenangkan jiwa. Suaranya masuk ke hati semua orang, menghilangkan anomali. Dia menatap tajam, waspada. Gelombang suara adalah serangan langka dan berbahaya. Bahasa naga. Ini benar-benar bahasa naga sejati. Cepat tutup semua panca indera dan indera keenam kalian. Suara naga iblis terdengar dari dalam tubuhnya, agak panik, seolah sangat takut pada bahasa naga. Yun Xiao juga merasakan gelombang suara menembus tubuh emasnya yang tak bisa dihancurkan, mulai mempengaruhi tubuhnya. Namun, kekuatan spiritualnya terlalu kuat untuk terguncang. Bel berbesayan terbang ke atas, tangan satunya mengangkat palu besar dan menghantam dengan keras. Apa? Yun Xiao tiba-tiba berteriak, sehari adalah 100 tahun. Aku juga akan memecahkan palumu. Bing, bing. Bunyi lonceng yang jernih bergema di langit. Dari masa lalu yang jauh hingga masa depan yang tak berujung, lonceng itu seolah melewati abad demi abad, waktu berhenti sejenak. Semua orang merasakan getaran seolah sudah mengalami 100 tahun, seperti drum sore dan lonceng pagi membangunkan mereka. Lalu, kilat menyambar dan mengagetkan semua orang. Huruf maha kuno besar muncul di langit, membentuk neraka petir yang menyebar. Setelah lonceng dinasti berbunyi, ia membesar dan jatuh ke arah Yun Xiang. Puluhan juta petir menyembur dari neraka petir, melintasi langit dan menghancurkan segalanya. Naga terbang di langit, panggil hujan dan awan. Ruo Xiang meraung marah, cahaya memancar dari halbertnya. Dia menggabungkan halbert dan memotong petir hijau itu seperti resleting, membelahnya menjadi dua. Tubuhnya berubah menjadi naga sejati, mengaum dan berusaha lepas dari bel dinasti. Awan di langit berubah warna, seperti naga yang terbang di awan, badai akan datang, awan gelap berkumpul. Bel dinasti mulai bergetar oleh kekuatan naga besar. Suaranya menyebar perlahan, semakin melambat. Kamu cuma cacing di parit. Apa kamu pikir kamu benar-benar naga? Yun Xiao kembali mengeluarkan cermin awan senja, cahaya cermin menyinari langit dan membungkus Ruo Xiang. Semua menatap ke atas, melihat naga banjir hitam berjuang di udara, merasa terkejut dan takut. Lihat apa cara lain yang kamu punya untuk kabur kali ini. Yun Xiao menatap dingin, mengangkat tangan. 9 pedang bintang utara membentuk diagram pedang,
kekuatannya terus naik membentuk pedang raksasa. Aku akan buat kamu merasakan, 9 langit menangkap bulan dan roda raksasa api anginku. Dia menginjak punggung buaya dan berteriak, maju. Buaya itu tampak tak bereaksi lama, sebenarnya sedang mengantuk, matanya kosong dan tak berjiwa. Yun Xiao merasa malu, menendang kepala buaya berulang kali, lalu buaya itu mengaum dan berlari maju. Pedang Qi dan api angin perlahan menyatu, membentuk kekuatan destruktif. Ruo Xiang sangat terkejut. Segel ruang cermin awan senja dan tekanan bel dinasti seperti kubah, membuat gerakannya sangat lambat. Bentuk pedang yang menggabungkan angin dan api itu sangat menakutkan. Jika dia tersayat pedang itu, tubuh setengah naganya pasti hancur total. Tiba-tiba, batu hijau muda muncul di salah satu cakarnya. Dia melemparnya ke mulut dan menelannya. Tubuh hitamnya mulai berubah menjadi hijau, benar-benar menunjukkan tanda-tanda transformasi menjadi naga. Yun Xiao terkejut, benda rahasia naga lagi. Itu kristal naga. Suara naga iblis terdengar. Naga sejati lahir dari langit dan bumi, tapi kadang gagal dan meninggalkan kristal naga, harta tak ternilai. Kristal naga yang ditelan Ruo Xiang adalah yang terakhir. Sebagai keluarga kerajaan 4 lautan, dia punya 4. Itu harta paling berharga. Demi mendapatkan cakar naga dari Sang, dia pakai 3 kristal itu berturut-turut untuk mengeluarkan nafas naga sejati dan menekan para pendekar di kota Songyue. Kalau tidak sadar bahaya besar, dia takkan pakai kristal terakhir. Li Yun Xiao, semuanya sudah berakhir. Berubah menjadi naga sejati dan tekan semua arah. Boom! Aura mengerikan meledak, menghancurkan segel ruang cermin dan lolos dari jangkauan bel dinasti. Sosok naga sejati kuno muncul dan terbang di antara langit dan bumi, mendekati Yun Xiao. Banyak petarung merasa kedinginan, lutut mereka goyah dan jatuh berlutut. Para pendekar tertinggi pun menggunakan jurus untuk melawan rasa takut. Jiang Churan, Ning Keiwei, dan para pendekar tingkat 9 bintang terkejut dan serius. Jiang Churan bergumam, naga sejati kuno, apakah ini tiruan naga sejati kuno? Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Hati Yun Xiao bergetar. Tekanan itu sangat hebat, membuatnya tak bisa melawan. Tekanan naga sejati. Ini gila banget. Ruo Xiang benar-benar jenius satu dalam sejuta di klan naga. Naga iblis juga ketakutan melihat bayangan naga melintasi langit. Suaranya gemetar, warisan kuno yang berasal dari jiwa terdalam. Yun Xiao dengan sekuat tenaga menggunakan teknik ilahi ekspansi besar untuk menahan getaran dari jiwanya. Dia mengendalikan pedang api angin dan tiba-tiba menyerang. Ruo Xiang sudah masuk lautan pedang. Semua ki pedang runtuh dan bertabrakan dengan bentuk pedang itu. Energi angin dan api berputar dengan ledakan dahsyat. Boom boom boom. Bentuk pedang langsung runtuh, energi angin dan api menghilang. Bayangan naga muncul, hampir menelan dunia. Yun Xiao ketakutan. Energi awalnya hampir habis. Dia segera mengumpulkan energi, memegang tablet dunia ilahi dan menghancurkannya seperti batu bata. Tangan lainnya membentuk jentikan mantra. Teknik dewa besar dilakukan lewat 6 tangannya, kecepatannya 3 kali lipat. Satu persatu kitab kuno maha dimasukkan ke tablet dunia ilahi, 4 wilayah bertumpuk, mengkonsentrasikan kekuatan dunia, menekan bayangan naga. Boom! Ruo Xiang akhirnya menabrak tablet dunia ilahi. Aurora meledak keluar, menyebar cepat seperti lubang hitam, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Seakan dunia runtuh, semuanya diam, hanya ada luasnya cahaya putih di alam semesta. Di sana tampak 2 sosok berdiri berhadapan. Kamu menang. Kamu sangat kuat. 2 suara terdengar bergantian, percakapan berakhir seketika. Sosok itu perlahan menghilang dalam cahaya putih. Boom boom boom. Langit masih bergemuruh, sudah runtuh tak berbentuk. Cahaya siang perlahan memudar, seolah langit dan bumi terbelah, dunia mulai terbentuk. Kekuatan agung menyebar, semua terpesona dan terkejut. Ini rasa dari alam 10 arah. Jiang Churan sangat terkejut dan terpikat. Namun ada kebingungan di matanya, bergumam, kenapa ada 2 aura? Wajar kalau naga sejati kuno punya aura 10 arah, tapi yang satu lagi milik Tao. Wajahnya serius, seperti bentuk penghormatan pada para makhluk tertinggi dulu. Puff! Di langit, Yun Xiao tersedak darah. Tubuh emas transendennya runtuh seketika, darah muncrat saat dia jatuh dari langit. Apa yang tadi terjadi? Siapa yang menang? Apakah Li Yun Xiao akhirnya kalah? Di mana naga sejati?
Kemana para prajurit laut pergi? Satu persatu pertanyaan muncul di benak semua orang. Mereka kesal dan menyesal karena tingkat kultivasi mereka rendah, bahkan tak bisa melihat pertarungan dahsyat itu dengan jelas. Kelak kalau pamer pada orang, cuma bisa buat cerita bohong. Sosok terbang ke udara dan memegang Yun Xiao. Tubuh dinginnya terlihat bangga dan dingin di bawah bulan darah. Itu Ning Keiwei, dengan wajah tanpa ekspresi. Begitu memegang Yun Xiao, dia langsung memeriksa dengan indera ilahinya dan lega saat tahu kondisinya tidak mengancam nyawa. Perlahan dia turun dari langit.